Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Hilda Keneta Bagus. Aku dari kelas 12 Teknik Elektronika Industri di SMK Taruna Bakti Depok. Nah, di sini aku mau ngerjain salah satu tugas aku. Tugas aku itu adalah memperkenalkan kepada kalian komponen-komponen dasar di elektronika. Nah, sebenarnya banyak banget sih komponen dasar elektronika itu. Tapi di sini aku mau kasih tahu yang paling dasar banget, komponen paling dasar banget di elektronika industri ini. Nah, komponennya itu ada 7. Ini dia. Komponen yang pertama itu adalah resistor. Ini aku mau kasih tahu nih, resistor itu bentuknya kayak gini. Tuh, ada banyak macamnya juga. Ada variabel resistor juga tuh, kecil kayak gini tuh. Itu bisa diputar sesuai nilai yang kita mau. Ini juga resistor itu ada nilai-nilainya masing-masing untuk menghambat rangkaiannya, karena rangkaian itu punya hambatannya masing-masing gitu. Kalau yang dibutuhkan itu seberapa. Nah, di sini aku mau kasih tahu nilai resistor itu berfungsi untuk menghambat suatu tegangan yang masuk di rangkaian. Contoh, aku punya rangkaian. Ini adalah rangkaian running mat. Nah, rangkaian running mat ini itu membutuhkan hambatan dari resistor. Kenapa? Karena jika volt yang masuk ini adalah 9 volt, sedangkan volt yang dibutuhkan di rangkaian ini cuma 5 volt, jadi secara otomatis rangkaian ini membutuhkan resistor untuk menghambat tegangan tersebut. Nah, jadi fungsi si resistor tersebut ini untuk menghambat tegangan. Jika yang masuk 9 volt akan dihambat tegangannya dikurangi sekitar 5 volt, seperti itu. Rangkaian kedua itu adalah kapasitor. Nah, kapasitor ini tuh fungsinya apa sih? Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu, aku juga punya kapasitor. Tuh, kapasitor bentuknya kayak gini. Ada juga yang gedenya. Tuh. Nah, aku mau kasih tahu kapasitor itu ada positif negatifnya. Kalau yang positif itu kakinya panjang, kalau yang negatif itu kakinya pendek. Dan juga yang cara ngebedainnya, kalau yang negatif itu ada benderanya di sini. Tuh, ya kan? Yang negatif itu ada benderanya, yang positif tuh gak ada benderanya, cuma polos kayak gini. Nanti aku bakal kasih tahu jenis-jenisnya juga dan gambarnya juga. Dan kapasitor itu fungsinya apa sih? Kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan tegangan sementara di rangkaian. Jadi, kalau di satu rangkaian ini kamu memasukkan tegangan sekitar 5 volt ke rangkaian ini, setelah tegangannya dicabut, maka outputnya itu masih bisa nyala, LED ini masih bisa nyala. Kenapa? Karena ada si kapasitornya itu di sini gitu. Jadi kapasitor ini menyimpan tegangan sementara yang dari si baterainya ini. Kalau baterainya 5 volt, pas dicopot, maka kapasitornya ini bakal menyimpan tegangan. Secara otomatis rangkaian ini tetap hidup seperti itu. Komponen ketiga adalah induktor. Nah, ini aku mau kasih tahu induktor tuh kayak gini. Sebenarnya aku nggak punya itunya, cuma ada contohnya di dalamnya tuh. Induktor tuh kayak kumparan gitu loh, kumparan tembaga. Contoh itu seperti tadi, nanti juga aku bakal kasih tahu contohnya juga. Dan fungsi induktor tuh apa sih? Fungsi induktor itu untuk mengatur frekuensi yang masuk ke suatu rangkaian. Nah, jadi fungsinya si induktor ini untuk mengatur frekuensi yang masuk di rangkaian, memfilter juga gitu. Komponen keempat itu adalah dioda. Dioda nih, aku punya contohnya ini dioda. Ini yang positif itu yang ada bendera, yang positif kayaknya ada benderanya, yang negatif itu yang ini. Nah, ada banyak dioda tuh, ada banyak jenisnya. Salah satunya juga nih ada LED tuh.
Ini salah satu dioda. Nah, dioda itu punya fungsi apa sih? Dioda itu untuk menyearahkan tegangan. Jadi, kalau kalian memasukkan suatu rangkaiannya itu tegangannya dari arus AC, maka fungsi si dioda ini untuk menjadikan tegangan itu menjadi satu arah, yaitu DC gitu. Jadi fungsi sebenarnya dari si dioda itu ini di suatu rangkaian alat gitu. Komponen kelima itu adalah transistor. Nah nih, bentuk transistor itu kayak gini tuh, bisa dilihat ya. Nah, si transistor ini itu ada kaki-kakinya, nanti aku akan kasih tahu jenis-jenisnya juga. Di situ ada kakinya, ada PNP sama NPN. Nah ini bisa dicari melalui multitester juga bisa. Nah terus fungsi dari si transistor ini di suatu rangkaian tuh apa sih? Nah, fungsinya itu untuk penguat arus. Jadi arus yang masuk itu bakalan diperkuat oleh si transistor ini, dan juga untuk mensterisasikan tegangan gitu. Jadi tegangan yang masuk itu bisa tetap bertahan di tegangan, ceritanya masuk itu 5 volt bakalan terus 5 volt, karena nggak nambah, nggak kurang juga karena si transistornya ini gitu. Komponen keenam itu adalah ini dia, IC. IC itu salah satu, kalau dibilang tuh bisa dibilang tuh kayak otaknya dari suatu rangkaian. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau kita mau mengatur sebuah output gitu, kalian tuh bisa pakai IC. Sebelumnya aku bakal kasih tau dulu IC itu bentuknya kayak gini. Itu ada kaki-kakinya, bisa dilihat. Ini ada nama-namanya. Ini IC komparator yang aku pegang. Nanti juga aku kasih tau contohnya. Nah, IC ini tuh berfungsi sebagai media pengontrol. Media pengontrol itu maksudnya apa sih? Nih, contoh rangkaian yang tadi. Nah, kalau aku mau outputnya nyala LED di sini, aku tuh bisa mengendalikan semua itu, mengontrol, yaitu di IC gitu. Jadi fungsinya IC itu sebenarnya microcontroller. Inti dari microcontroller itu sebenarnya IC, ini tuh otaknya. Jadi sebuah rangkaian itu bisa bekerja, bisa dikontrol itu karena ada IC gitu. Komponen ketujuh adalah komponen terakhir yang penting. Nah, ini dia adalah switch itu apa sih? Switch itu biasanya kalau kita bilang tuh kayak saklar gitu ya. Nah, saklar ini tuh aku mau kasih lihat dulu ke kalian nih, gitu spek-spekannya. Ini udah awam banget ya, kita udah pasti tahu switch atau saklar ini. Nah, switch atau saklar ini fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk memutus dan menyambung tegangan atau arus yang masuk. Jadi kalau suatu rangkaian ini ada tegangan yang masuk untuk menyalakan seluruh rangkaian ini. Nah, fungsinya si saklar ini untuk memutuskan atau menyambung rangkaian. Jadi kalau kalian mau rangkaiannya hidup, kalian tinggal nyalain, yaitu berarti menyambungkan rangkaian. Kalau kalian mau matiin si rangkaiannya ini, kalian bisa memutusnya dengan si saklar ini. Jadi rangkaian itu bakalan mati. Jadi si tegangannya ini juga tidak habis dipakai karena selalu nyala gitu. Jadi ya. Nah, itu aja semua penjelasan dari aku tentang 7 komponen penting, komponen dasar dari elektronika. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.